siang Ibu-Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya untuk pertemuan kali ini? Baik, saya Ajeng Rizkyani akan melanjutkan kelas selanjutnya di modul 3 Kesehatan dan Gizi. Pada sesi 3 ini Bu, dengan materi kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan, kita masuk ke langkah 2 ya Bu. Baik, untuk di langkah 2 ini, sebelum kita masuk ke materi kembali, saya minta kepada ibu-ibu dulu untuk berpasang-pasangan. Mari kita untuk berpasang-pasangan, namun jangan dekat dengan tetangga. Mari berpasangan dengan orang yang rumah beda RT yang rada jauh. Contoh Bu Ani dan Bu Lili, coba untuk tidak berpasangan ya, karena kan ibu tetanggaan. Coba Ibu Ani dengan Ibu Wahyu yang beda RT. Seperti itu. Sudah? Oke, baik. Nah, Ibu, pada materi kali ini kita akan mengenal tentang penyakit diare. Saya akan tanyakan dulu nih kepada Ibu Ani. Ibu, menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak terkena diare? Oke, karena jorok ya Bu. Baik. Mungkin ada masukan yang lain? Oke, terima kasih Bu Budi. Kata Ibu Budi ini, penyebab anak diare adalah karena main ke sungai, dari kuku-kuku yang kotor dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana Ibu tahu kalau anak terkena diare? Bagaimana Bu? Oke, jadi BAB-nya itu cenderung berair. Oke, encer ya Bu ya, betul. Nah, lalu apa yang Ibu lakukan jika anak diare? Membawanya ke dokter atau ke puskesmas terdekat? Atau pernah ada yang memberikan suatu obat sendiri di rumah? Oralit. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana cara pencegahannya Bu? Gimana kira-kira caranya agar anak itu tidak terkena penyakit diare? Hidup bersih. Lalu? Oke, makan makanan yang bergizi. Ada yang lain? Jadi Bu, salah satu hal yang bisa mencegah agar anak-anak tidak terkena penyakit diare adalah dengan membiasakan perilaku hidup bersih, sehingga bisa mencegah terpaparnya seseorang terhadap sumber penyakit, salah satunya diare. Nah, hidup bersih seperti apa yang harus kita lakukan untuk mencegah adanya penyakit? Apalagi ya Bu, sekarang kita dalam masa pandemi ya, kita dalam masa pandemi corona atau COVID-19 ini, kita harus menerapkan hidup bersih di masa sekarang ini. Nah, seperti apa hidup bersih itu? Contohnya, yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih dan mengalir. Kapan? Yaitu sebelum dan sesudah makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi atau balita, sesudah buang air besar, sesudah memegang hewan atau unggas. Nah, dengan menerapkan perilaku selalu mencuci tangan dengan sabun ini, menghindarkan tangan dan makanan dari kuman penyakit, antara lain kuman penyakit penyebab diare. Lalu selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit kecacingan. Nah, mungkin itu sedikit kita bahas ya Bu. Untuk selanjutnya, 2 kelompok atau 2 pasang tadi kita akan satukan ya Bu ya. Kita akan satukan 3 pasang menjadi 1 kelompok. Berarti berisi 6 orang ya. Nah, coba nanti ceritakan hasil diskusi tadi Bu. Tadi kan Ibu telah diskusi dengan pasangan masing-masing nih. Coba diskusikan lagi, ceritakan kepada kita, ceritakan kepada teman-teman semua bagaimana tentang penyakit diare dan pencegahannya. Begitu. Nah, terima kasih Ibu-Ibu atas jawabannya tadi, atas diskusinya tadi.
kita menjadi lebih tahu lagi apa itu penyakit diare. Setelah ini, kita bisa mencegah agar anak-anak tidak terkena penyakit, salah satunya penyakit diare. Nah, untuk selanjutnya, saya ada film nih Bu. Ini film tentang bagaimana penyakit diare dan pencegahannya. Dari film ini, saya harap ibu-ibu akan lebih tahu lagi apa itu penyakit diare. Mari kita tonton bersama-sama. Nah, setelah menonton film tadi Bu, ibu-ibu menjadi lebih tahu apa itu penyakit diare dan bagaimana pencegahannya. Oke, mungkin untuk pembahasan sekarang sampai di sini dulu ya Bu. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Begitu saja, saya harapkan ibu-ibu menerapkan nanti ke depannya tentang apa yang kita bahas tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.